Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Salim Fajri dengan NPM 2535109. Ini merupakan video project kedua kami dalam mata kuliah agama Islam dengan judul akhlak pada ilmu pengetahuan, di mana saya akan membacakan bagian pertama, yaitu adalah ilmu adalah milik Allah, yakni ilmu adalah cahaya yang Allah berikan kepada manusia, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan di akhirat. Terkadang manusia memiliki persepsi yang salah karena mereka menganggap bahwa urusan-urusan di dunia, baik itu di pendidikan, pekerjaan ataupun hal sebagainya, tidak ada sangkut pautnya dengan Allah. Tetapi hal tersebut salah, melainkan hal-hal tersebutlah yang diatur oleh Allah dalam takdir-takdir yang telah ada. Padahal tidak sedemikian adanya, akan tetapi ilmu Allah mencakup seluruh ilmu pengetahuan, baik itu ilmu alam, ilmu sosial ataupun ilmu yang bersumber dari wahyu dari langit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. We're given a group work in an Agama Islam. The second group work is what we are about to talk about, and my part is talking about the seeking of knowledge in Islam. And seeking of knowledge is not in Islam, is not just only about going to university, learning knowledge, going to lectures and attending lectures and taking notes. Is not only about that. As Imam Jafar Sadiq says that for you to start seeking knowledge, you purify your intentions. As it says in one of the hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Al-Ba'una hadith by Imam An-Nawawi, where it says innama al-a'malu bin-niyyat. Every work starts with an intention. So for you to start seeking knowledge, you have to purify your intentions. And one important thing about knowledge is that we learn for it to get us closer to Allah. During knowledge, we put every distraction aside and prioritize only the knowledge above everything. With this, it can get us closer to God. And whenever we are seeking for knowledge, we seek for knowledge with ikhlas, sincerity. Without sincerity, everything becomes what? Everything falls apart. And there's a verse in Surah Al-Fatir, chapter number 35, verse 20 is verse number 28, where Allah says, إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. That those who fear Allah are those who really have knowledge. So seeking knowledge is very, very important in Islam, and it leads one closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ilham Syahadha. Saya berasal dari kelompok 1 PAI. Mencari ilmu adalah ibadah. Mencari ilmu bukanlah sekedar datang ke sekolah ataupun ke kampus untuk mendengar atau mencatat apa yang dosen sampaikan, melainkan dengan ilmu ia harus mengenali penciptanya, untuk mengembangkan diri, mengembangkan kemampuan untuk memanfaatkan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan di alam semesta ini. Oleh karena itu, mencari ilmu adalah ibadah. Maka Imam Ja'far As-Shadiq mengajarkan untuk selalu dimulai belajar dengan thaharah, suci, agar terhindar dari gangguan setan. Karena mencari ilmu itu adalah ibadah, maka seseorang pencari ilmu harus melepaskan diri dari berbagai kesibukan yang lain. Sebab selagi pikiran bercabang-cabang, maka kemampuannya menggali hakikat menjadi terbatas. Dan orang-orang terdahulu salaf lebih mementingkan ilmu dari yang lain-lainnya. Menurut Imam Syafi'i, siapa yang ingin sukses menuntut ilmu harus memenuhi yang pertama kecerdasan, dan kedua
kedua itu kesungguhan. Yang pertama, maksud kecerdasan ini adalah siapapun untuk belajar, karena banyak juga kita jumpai pelajar atau mahasiswa yang tidak mempunyai kesiapan belajar karena ia berpikir dan daripada menganggur lebih baik sekolah atau ngampus. Lebih mempunyai niat kuat untuk belajar. Yang kedua, kesungguh-sungguhan. Kesungguh-sungguhan ilmu tidak akan diraih kecuali hanya dengan kesungguh-sungguhan. Pepatah Arab mengatakan, siapa yang sungguh-sungguh maka ia akan dapat. Kesiapan belajar harus dibarengin dengan kerja keras untuk banyak membaca, menelaah, mengerti, menghadiri seminar-seminar, membentuk kelompok-kelompok diskusi dan lain sebagainya. Sekian. Bekal yang cukup tidak bisa dipungkiri. Bekal yang cukup menjadikan seseorang merasa tenang dalam menimba ilmu, meskipun bagi yang tidak punya cukup bekal, hal ini tidak boleh menjadi halangan dalam pembelajaran. Karena banyak orang-orang sukses dalam pembelajaran berawal dari keterbatasan demi keterbatasan. Jika mengharuskan seseorang belajar sambil bekerja, perlu diluruskan bahwa ia bekerja bisa belajar dengan baik, bukan belajar sambil bekerja. Jangan bekerja menjadikan teman hidup pada saat sehingga menjadikan tidak optimal belajar yang ia lakukan.